Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramadan. Saya akan membahas terkait pendekatan dalam teori organisasi. Kita ketahui bahwa teori organisasi ini mempunyai sejarah panjang dalam menginterpretasikan dari berbagai macam ilmuwan yang itu menjadi sebuah pendekatan dalam teori organisasi. Karena apa? Karena teori organisasi ini sangat kompleks dan luas yang kita pelajari selama ini. Maka menimbulkan sebuah interpretasi yang sangat mendalam dari berbagai macam ilmuwan yang kita kenal dengan pendekatan dalam teori organisasi. Dan saya akan mengaitkan pendekatan dalam teori organisasi dengan contoh kehidupan nyata dengan perusahaan yang saya bekerja di dalamnya. Beberapa pendekatan dalam teori organisasi tersebut antara lain, pertama adalah pendekatan klasik, kemudian yang kedua pendekatan neoklasik, kemudian yang ketiga pendekatan modern, dan yang terakhir ada pendekatan postmodern. Baik, yang pertama adalah pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini dipelopori atau dikenalkan oleh tokoh bernama Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai tahun 1915. Ini didapatkan dari hasil pengalaman bekerja Taylor di salah satu perusahaan di Amerika Serikat. Itu perusahaan baja Bethlehem Steel, di mana Taylor mengamati mekanisme kerja yang itu menjadi sebuah pendekatan yang kita kenal dengan pendekatan klasik. Nah, pendekatan klasik ini ada dua kunci utama yang itu menjadi dasar pendekatan klasik. Yang pertama adalah one best way, atau yang kita kenal dengan paling efisien. Bagaimana caranya membuat sebuah perusahaan yang ini efisien, baik secara karyawan, kemudian dengan outputnya. Nah, kemudian kata kunci yang kedua yang kita kenal adalah para pekerja ini bersifat rasional, di mana Taylor berpendapat bahwa para pekerja ini bisa melakukan pekerjaannya yang tidak disukai, yang penting mendapatkan finansial. Nah, ini yang disebut rasional, bahwa rasionalitas tersebut melihat bahwasannya pekerjaan atau mendapatkan hasil finansial lebih baik ketimbang melihat kesukaannya. Itu yang saya paparkan terkait pendekatan klasik ini. Nah, terdapat metode kerja baku, kemudian juga kapasitas kerja baku, dan standar kerja baku. Nah, ini ciri khas dalam pendekatan klasik. Baik, adapun contoh real dalam sebuah perusahaan tempat saya bekerja adalah seorang peneliti yang diberikan beban pekerjaan penelitian dalam 1 minggu, dan dia harus menyelesaikan, tidak boleh ada kesalahan meskipun 3 kalimat di dalam membuat laporan tersebut. Jika ada kesalahan, maka mendapatkan sebuah punishment atau diganti. Nah, ini merupakan sebuah contoh dari pendekatan klasik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pendekatan neoklasik. Pendekatan neoklasik ini dipelopori oleh tokoh bernama Elton Mayo pada tahun 1927 sampai tahun 1932. Di mana Mayo meneliti pada salah satu pabrik elektronik di Amerika Serikat bahwa pada struktur kerja atau karyawan tersebut ternyata ada yang disebut dengan human relation atau memanusiakan manusia. Nah, ini berdampak kepada kinerja karyawan untuk mendapatkan posisi atau output yang menjadi lebih baik. Mayo
membuat beberapa catatan. Yang pertama adalah sistem interaksi sosial, bahwa Mayo mengamati terdapat dalam sebuah organisasi adanya interaksi sosial. Kemudian yang kedua, interaksi sosial menimbulkan kelompok non-formal, bahwa Mayo juga mengamati terkait interaksi sosial yang menimbulkan kelompok non-formal. Dan yang ketiga, interaksi sosial perlu komunikasi yang baik. Kemudian yang keempat, diperlukan pemimpin yang memperhatikan struktur sosial dan aspek psikososial. Catatan-catatan tersebut yang Tayo sampaikan dalam pendekatan neoklasik atau pendekatan human relation. Ini menjadi pelengkap dari pendekatan klasik yang dikemukakan oleh Taylor. Nah, contoh realnya dalam sebuah perusahaan, yaitu karyawan yang berada dalam perusahaan Arus Survei Indonesia tidak terdapat sekat baik secara ruangan maupun pendekatan antar karyawan. Sistem kerja relatif menyenangkan dan boleh mengerjakan tugas di rumah dengan target yang sudah ditentukan. Nah, hal ini merupakan sebuah hal yang bertolak belakang dengan pendekatan klasik. Jika pendekatan klasik harus ada struktur, tersistem, dan juga kaku, tetapi dalam pendekatan neoklasik ada semacam perubahan di mana tidak terjadi sekat antar karyawan dengan direktur, kemudian ruang yang dipakai juga dinamis, namun berorientasi kepada output. Nah, inilah yang kita kenal dengan pendekatan neoklasik atau yang berlandaskan kepada memanusiakan manusia. Selanjutnya, kita akan membahas terkait pendekatan modern. Pendekatan modern merupakan elaborasi dari pendekatan klasik dengan pendekatan neoklasik. Nah, hal ini menjadi sebuah hal baru karena pendekatan modern menyebar antara klasik dan neoklasik. Dipelopori oleh tokoh bernama John Woodward pada tahun 1950 dengan percobaan mengumpulkan 100 perusahaan manufaktur di daerah Inggris. Nah, hal tersebut didapatkan hasil bahwasanya dari 100 perusahaan tersebut dikelompokkan dengan teknologi, maka ada kesesuaian terhadap prestasi atau keberhasilan sebuah perusahaan dengan jenis teknologi tertentu. Nah, selain itu, penelitian selanjutnya menemukan bahwa ada faktor lingkungan yang menyebabkan perusahaan tersebut menjadi sukses. Nah, lingkungan ini menjadi sebuah tergantungan atau kontingensi. Maka pendekatan modern juga disebut dengan pendekatan kontingensi. Nah, kemudian pendekatan modern ini mempunyai perbedaan, yaitu mempunyai pendekatan yang terbuka dibandingkan pendekatan yang sebelumnya, yaitu klasik dan neoklasik. Kemudian selain terbuka, bahwa pendekatan modern menjadi sebuah subsistem dalam lingkungan yang menyebabkan harus menyesuaikan, harus adaptasi atau adaptif terhadap lingkungan tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan pendekatan modern. Contoh realnya adalah perusahaan Arus Survei Indonesia mempunyai 80 staf, di mana dalam staf ini bekerja secara part-time atau setengah waktu. Namun, ketika perusahaan tersebut mendapatkan banyak klien, maka perusahaan tersebut mengganti sistem dengan full-time. Nah, ketika hal tersebut diperhatikan, banyak sekali dan hampir separuhnya staf di perusahaan tersebut tidak melanjutkan pekerjaan di perusahaannya. Karena apa? Karena dari 80 orang itu
ada yang separuhnya sebagai generasi X dan juga mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mampu bangun pagi. Nah, inilah contoh dari pendekatan modern. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan postmodern, bahwa pendekatan postmodern ini dipelopori oleh tokoh bernama Mary Jo Head dan Otto Scharmer pada tahun 2000-an. Nah, kata kunci dari pendekatan ini adalah terkait teknologi atau digitalization. Bahwa ada dua kata kunci dalam teori ini, adaptif dan transformasi. Kita ketahui bahwa di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi sangat canggih dan sangat mumpuni untuk mempermudah dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nah, kita sudah mulai kenal hari ini terkait metaverse, kemudian sosial media, artificial intelligence, big data, konten media, marketplace, kemudian peradaban digital baru. Hal ini merupakan sebuah tantangan baru yang kita anggap sebagai upaya untuk mengadaptasi sebuah organisasi menjadi lebih baik. Nah, contoh real dari postmodern ini adalah perusahaan Arus Survei Indonesia sudah menerapkan sistem atau skema perubahan dengan mengintegrasikan big data. Misalkan dulu survei hanya bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi hari ini sudah bisa melakukan by phone dan dengan juga metode micro targeting dengan mengintegrasikan big data. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa perusahaan ini sudah adaptif terhadap perubahan dan bertransformasi menjadi lebih baik. Inilah merupakan contoh dari pendekatan postmodern. Itulah pemaparan dari saya terkait pendekatan dalam teori organisasi dan contoh realnya dalam kehidupan kita. Semoga menjadi khazanah keilmuan untuk kita bersama dan menambah keberkahan keilmuan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.